Dengar fakta, sambung cerita, podcast Lentera tempat cahaya. Hai Sobat Lentera, kembali lagi dengan episode yang ketiga bersama aku, Sifra, sebagai host kalian yang akan membawa acara ini, percakapan kami di sini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, podcast ini sendiri akan menjadi layanan dan edukasi terbuka dan merupakan program dari Media dan Informasi BMKBM Universitas Bengkulu tahun 2025. Spesial dari PKKMB ini, kita kedatangan banyak sekali tamu, dan khususnya pasti kalian juga udah sering mendengar tentang lagu-lagu yang udah muncul di feed Instagram kalian, bahkan di sosial media manapun. Nah, di sini udah ada nih dari pencipta lagunya, terus juga ada kakak yang menyanyikan lagu yang dimana-mana kalian udah asing nggak asing lagi sama suara ini. Nah, ada dua narasumber kita di sini. Mungkin boleh nggak sih say hi dulu ke kamera? Nah, boleh nggak sih Kak perkenalan sedikit mungkin dari Kak Deborah ke teman-teman yang mungkin belum kenal nih, siapa nih kakaknya? Oke, halo semuanya, aku Deborah. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 22. Nah, hai Kak Deborah. Nah, di sini juga ada Kak Panca. Mungkin boleh Kak share sedikit tentang siapa Kakak dan mungkin secara rincinya mungkin. Oke, halo, namaku Panca Darmawan. Kemarin itu dari Prodi Ekonomi Pembangunan FEB. Oke, dari Ekonomi Pembangunan. Nah, Kakak angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Angkatan 18. Oh, oke, berarti udah wisuda dong pastinya. Nah, boleh nggak sih Kak, sebelum kita masuk ke yang intinya, boleh nggak sih Kak cerita sedikit, spill sedikit tentang latar belakang Kakak saat ini? Mungkin kayak profesi Kakak, keterlibatan Kakak mungkin di kampus itu bagaimana gitu? Oh, saya kalau profesi freelance saja sebenarnya. Oke, freelance. Nah, mungkin ada nggak sih keterlibatan Kakak di kampus saat ini itu apa aja? Pernah sih kemarin kayak bikin lagu juga sama UNIF. Terus isi-isi event musik di UNIF, event kampus, seperti itu. Selain tentang lingkup musik nih Kak, ada nggak sih hal lain yang mungkin ada keterlibatan lain gitu Kak? Organisasi aktif di UKM musik, udah sih. Oh, jadi hanya sekitar musik aja gitu? Iya. Oke, mungkin dari Kak Deborah, apa tuh Kak? Boleh nggak sih sedikit dulu? Kalau aku masih jadi mahasiswa aktif. Betul. Iya. Kalau organisasi aku aktif di UKM Musik KBM Unip. Kemarin pernah jadi deputi rumah tangganya juga. Waduh, deputi guys. Terus juga anggota aktif di RCS, Rafflesia Chamber Singers. Oh iya. Itu tanggal 21 kita mau berangkat ke Singapura, mau lomba paduan suara juga. Oh, nanti kita berangkat lagi. Ya. Oke. Terus aktif juga di event-event kampus. Mungkin sama-sama kayak Bang Panca, lebih aktifnya di lingkungan musik. Oh, oke, jadi kalian berdua lebih aktif di lingkungan musik. Ya. Tapi selain itu ada lagi nggak Kak yang mungkin lebih menarik diri Kakak secara akademik gitu? Kalau akademik apa ya Bang? Kayak lebih ke kurang sih Mbak, lebih tertarik ke dunia-dunia kayak gitu. Oke. Nah, sebelum Kakak mungkin bisa menjadi penyanyinya, mungkin juga penciptanya, apa sih motivasi Kakak sebelum membuat musik ini sendiri, membuat musik ini jadi lebih spektakuler di dunia kampus ini. Apalagi kan kita sering mendengar nih dari UKM musik tuh keren-keren gitu musik-musiknya. Nah, apa sih motivasi Kakak? Mungkin dari Kak Panca? Kalau motivasi sih emang basic saya dari dulu bermusik. Jadi lingkungan terus latihan itu yang memotivasi saya. Oke. Tapi sebelum Kakak mengenal dunia musik, pasti kita belajar dulu tuh musik. Musik apa yang Kakak pelajarin pertama kali gitu? Kalau musik sih semua saya pelajarin, tapi untuk awal-awal musik pop. Musik pop ya. Alat musik mungkin Kak? Saya main gitar, basic main gitar.
Oke, jadi pertama kalinya itu main gitar. main gitar. Oke, nah untuk Kak Deborah sendiri apa sih Kak yang ya motivasi Kakak? Terus pertama kali itu lebih suka ke alat musik atau langsung ke vokal Kak? Kalau dari pertama nih Kak, aku nggak tahu kalau aku gimana ya ngomongnya, bisa nyanyi tapi kurang, nggak terlalu sih, cuman ya pernah waktu TK itu diajak karena kebetulan kepala sekolahnya itu saudaraku, jadi waktu itu diajak lomba, terus dari situ mulai merasa kayaknya seru juga di dunia tarik suara. Tapi kalau motivasi itu ya pastinya kita harus terus belajar sih Mbak, karena kan nggak ada yang namanya gimana ya, kalau dunia kayak gitu kan nggak ada yang namanya berkecukupan, jadi harus terus belajar, berproses lah. Oke. Untuk mungkin tadi ke vokal ya. Pertama kali itu lebih ke vokal atau alat musik? Ke vokal. Oke. Nah, untuk Kak Panca sendiri, pasti kan Kakak juga ada pemikiran. Pertama kali kenapa sih mau menciptakan lagu Mimpiku di Kampus Biru ini? Oh, cerita di balik pembikinan lagu ini. Iya. Jadi pada awalnya itu dari lagu dari Presma Alriansa Idris. Oke. Itu kebetulan sahabat saya. Jadi waktu itu emang lagi gelaran PKK juga. Gelaran PKK. Bahasannya udah lama, tapi untuk pengerjaannya itu 14 hari total. 14 hari total dia ngubungin, ini bakal jadi nih, dikerjain jinglenya. Sebenarnya sih agak shock karena waktunya mepet kayak gitu kan, tapi selesai juga kayak gitu. Selesai dengan tepat waktu. Oke, ada nggak sih kesusahan Kakak saat menciptakan lagu itu? Mungkin Kesusahan lainnya? banyak sih. Pertama emang waktu mepet, terus ada juga kesibukan lain kan, jadi harus fokusnya kemana. Terus di lirik juga agak kesusahan kemarin, karena kemarin tuh konsepnya easy listening kan untuk mahasiswa baru, biar bisa menghafal dengan cepat, karena kan rentetan PKK itu ada panjang kayak gitu. Iya, betul. Jadi mau ngehafal mau yang lain juga kayak gitu, jadi harus cepet, harus bikin yang easy listening gitu untuk lagunya. Selain itu juga mungkin ada nggak sih makna dari lirik-liriknya itu? Selain easy listening tadi kan itu menjadi tujuan pertamanya ya kan? Nah, apa sih maknanya, intinya itu Kak? Kalau intinya itu mahasiswa yang baru masuk ke dunia kampus, cari teman baru yang harapannya bakal berdikari gitu untuk membangun negeri. Itu aja sih. Oke, untuk Kak Deborah nih, kan kakak nih kenapa ya? Mungkin bisa cerita gitu. Kita menjadi tanda tanya, why kakak menjadi penyanyi di lagu ini? Kenapa bisa terpilih gitu? Awalnya kenapa? Kalau awalnya aku kebetulan diajak sama Bang Panca, ya untuk ngisi. Jadi ajakan gitu, Iya. kayak Kak Deborah isi untuk suaranya gitu. Diajak sama Bang Panca. Oke, ada susah-susahnya nggak sih Kak? Kalau susah kan sebenarnya waktu aku maba ini lagu udah ada. Oh, udah ada. Oke. Waktu itu siapa yang nyanyi Mbak? Mbak Yanti Simanjuntak. Iya, Mbak Yanti. Itu penyanyi pertama. Iya. Oh, Kak Yanti ya. Iya. Oke. Terus udah tahu lah ya lagunya. Terus Bang Panca ngajak, wah kesempatan nih, karena kayak mau juga diri ini tuh terpakai untuk kampus gitu. Paling yang menjadi PR aku tuh gimana lagu ini tuh bisa enak didengar sama teman-teman. Itu yang paling PR banget. Nah, tentang vokal ini kan kita ada mungkin kesusahannya. Entah itu autotune gimana, segala macam. Nah, gimana cara kakak untuk menghadapi di situasi itu? Dan pernah nggak sih Kak, orang-orang di sekitar kakak jadi kayak, nggak usah deh Kakak Deborah yang nyanyi, atau mungkin ini nggak cocok jadinya gitu. Pernah nggak sih Kak? Kalau gitu gimana sih Bang? Mungkin karena udah dari Bang Pancanya langsung minta tolong nyanyi, jadi aku nyanyi. Cuman ada sih beberapa teman kayak ngomong, mungkin teman-teman aku yang
udah deket banget sama aku, ada yang udah ngerti lah ya. Kadang ada kamu tuh harusnya gini gini gini, kalau di sini gini 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 gitu. Oke. Tapi ada nggak sih yang mungkin bener-bener bikin mental kita jadi down banget? Nah, gimana ngadepin situasi itu? Kalau aku sih ya mau gimana lagi kalau barang itu udah jadi ya Kak. Jadi udah pede-pede aja. Oke, jadi intinya harus pede. Oke, bagus nih Kak. Nah, tentang filosofi nih Kak. Filosofi ini kan pasti mungkin memiliki makna terberat. Apa sih filosofinya selain dari judul yang sudah kita lihat itu? Filosofinya lebih ke harapan sih, dari masuk sebagai mahasiswa sampai keluarnya nanti mau jadi apa gitu. Oke. Filosofinya kayak gitu. Itulah ada di ujung kalimat dari lirik Mimpiku di Kampus Biru itu, untuk berdikari membangun negeri. Itu. Oke. Nah, dari simbol itu kan ada memiliki warna biru. Nah, kenapa kakak memilih warna biru selain mungkin universitas kita yang berwarna biru gitu? Biru itu aku maknain warna yang terus bergerak, berprogres kayak gitu. Jadi seperti ngelihat ya emang hidup ini harus progres kayak gitu. Mahasiswa harus mencari jati dirinya di Universitas Bengkulu ini. Oke. Nah, lagu ini mencerminkan kakak nggak tentang suasana kakak di kampus dulu? Di masa kakak dulu gitu mungkin ada nggak mencerminkan? Sebenarnya penggalan lirik itu emang saya alami kayak gitu. Mulai dari saya mencari teman baru, bagaimana saya menghadapi hari-hari di kampus sampai selesai, dan harapannya bisa berkontribusi untuk negeri gitu. Nah, untuk Kak Deborah nih, mungkin kakak punya point of view sendiri tentang yang tadi aku tanyakan. Kenapa bisa filosofinya tuh begitu dan warnanya juga terpilih sebagai warna biru? Kalau warna biru ya, menurut aku warna biru itu artinya dalam banget ya. Kayak tenang gitu kan. Jadi betul kalau kata Bang Panca, kok tenang tiba-tiba ini. Kalau kata Bang Panca itu mencari jati diri, karena kan mahasiswa, sebagai mahasiswa juga ya. Apalagi harus benar-benar kayak ya harus keluar dari zona nyamannya kita. Jadi karena kita tuh udah mahasiswa tahap di level tingginya dari sebagai siswa itu tadi, jadi itu yang mencerminkan dari lagu ini. Nah, tentang tanggapan nih mungkin sebelum kakak menciptakan lagu ini atau mungkin sesudah terciptanya lagu ini, ada nggak sih tanggapan mungkin dari mahasiswa, dosen atau pihak kampus ketika lagu ini dirilis? Kalau tanggapan yang saya dengar sih cukup baik ya. Berbagai pujian datang gitu. Lagunya bagus nih. Pernah dengar juga bahwasanya lagu Mimpiku di Kampus Biru ini jadi official anthem UNIP. Jadi kayak, wow gitu. Jadi perasaan kakak di situ seneng, bangga banget gitu. Untuk Kak Deborah nih, pertama kali orang dengar kakak itu nyanyinya gitu, apa sih gitu tanggapan orang gitu, entah itu dari mahasiswa, dosen atau pihak-pihak kampus itu? Kalau dari teman-teman tuh ada kebanggaan tersendiri kalau kata mereka ya, temen kita nyanyi gitu. Jadi kalau misalnya lagi ketemu teman-teman nih langsung dinyanyiin sama teman-teman, kita Garuda Muda, jadi gitu. Jadi kayak banyak candaan juga gitu di circle. Terus dibilang juga kadang sama teman-teman, artis unip kayak gitu. Jadi malu juga sebenarnya. Tapi kalau dari dosen itu ada nggak sih? Kalau dari dosen, aku belum ini karena belum banyak dosen ngenotis kalau itu aku yang nyanyi. Tapi mereka udah mendengar kalau ada lagu ini gitu. Iya. Untuk mungkin pernah nggak sih kakak membayangkan bahwa lagu ini menjadi semacam anthem kampus sebelum dirilis? Udah kebayang belum? Sebelum itu dirilis gitu kak? Udah sih sebenarnya, karena yakin kayak gitu kan. Ini karya yang saya ciptakan ini menurut saya dan harapan saya bagus.
dan bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Khususnya ketika di PKKMB nih Kak. Oke, jadi orang-orangnya Optimis. siapa nih? Oke. Berarti kunci yang pertama dari Kakak tuh optimis, percaya diri Ya. gitu. Betul. Oke. Nah, dari Kakak sendiri nih, pernah juga nggak kebayang, aduh ini viral nggak ya gitu? Atau bahkan ini kan jadi apa ya? Jadi sebagai ciri khas ketika PKKMB bertahun-tahun gitu. Kalau kebayang ya kalau kata Bang Panca tadi menurut aku bakalan optimis bakal ini sih Mbak bakal naik karena kan juga itu bakal jadi soundnya para maba-maba. Oke. Terus juga kalau di TikTok kan kalau Mbak pernah lihat FYP Mbak tuh ada yang kamu 10 aku iya. udah muda tuh. Kayak wow keren banget Bang Panca ciptain lagu. Sampai itu viral loh Bang soundnya. Jadi FYP loh itu. Nggak tahu. Viral Bang. Update dong makanya Bang. Jadi harus update lagi nih Bang di TikTok mungkin ya. Nah, dari semua karya dan pencapaian Kakak dari Kak Panca nih, di mana posisi lagu Mimpiku Kampus Biru ini dalam perjalanan hidup Kakak? Kalau sejauh ini nomor 1. Oke, untuk Kak Deborah mungkin? Nomor 1 juga. Oke. Nah, kalau diberi kesempatan untuk mengubah atau menambahkan bagian dari lagu ini sekarang, apakah Kakak akan melakukannya? Kemungkinan ada, tapi bukan di liriknya. Apa tuh Kak? Di nada mungkin? Bukan di aransemen, di aransemennya. aransemennya. Mungkin bisa ditambahin audio yang baru atau masuk apa namanya itu instrumen yang lain kayak gitu. Untuk Kak Deborah mungkin ada nggak tanggapannya tentang itu tadi? Ada nggak pengen menambahkan mungkin di liriknya atau suatu hal yang lebih menarik, lebih unik? Kalau lirik kan bukan saya yang pegang Iya. itu Bang Panca. Kalau Oke. soal bungkusan itu kalau sekarang yang saya dengar itu udah bagus. Tapi kalau dari Bang Pancanya mau improve lagi lebih bagus kan lebih keren lagi nanti. Oke, jadi intinya sekarang dari Kak Panca. Iya dong. Saya kan Oke. cuma nyanyi-nyanyinya doang. Oh, jadi Kakak ya udah nyanyi aja. Sisanya dari Bang Panca Bang nih. Panca yang bungkus. Nah, untuk pesan Kakak nih untuk generasi mahasiswa hari ini yang mendengarkan Mimpiku di Kampus Biru, ini gimana nih Kak? Ada nggak pesannya? Pesan ya semoga tetap semangat sampai akhir, sampai selesai. Jadi mahasiswa yang enggak kuliah pulang aja tapi ikutin juga organisasi. Mungkin bisa SLE, Oke, SLE guys. masuk ke UKM musik. Oke, masuk UKM musik juga ya, jangan lupa. Terus bagaimana Bang? Pokoknya kalau sebagai mahasiswa itu harus mencari jati diri dan berkembang, bukan hanya lewat kuliah, tapi yang lain juga bisa kayak gitu. Oke, dari Kak Deborah? Kalau aku mungkin udah banyak disampaikan Bang Panca, aku nambahin sedikit lah ya. Oke. Untuk maba-maba tuh semangat untuk menjalani kuliahnya karena kan masa kuliah itu masa-masa kalian yang harus kalian nikmatin. Jangan let it flow aja. Harus banyak pengalaman, Iya, harus betul. memperbaiki diri, harus Nah. bertumbuh juga. Oke. Nah, untuk harapan Kakak nih, untuk masa depan kampus dan mahasiswa yang terus menyanyikan lagu ini, apa nih Kak harapannya? Harapannya semoga lagu ini terus dikumandangkan, Oke. Amin. Amin. menjadi ikonik juga Oke. untuk UNIP, terutama di PKK. Oke. Udah itu aja, mungkin Deborah ada tambahan. Sama. Udah tadi kita sama terus ya. Ketemu. Ya, oke. Nah, boleh nggak tambahin sedikit aja sih Kak? Harapannya semoga kayak makna dari balik-balik liriknya Kak. Oke. Berdikari Membangun negeri. Yes. Oke, boleh nggak sih Kak? Kami minta sedikit Kak menyanyikan lagunya. Mungkin sepenggal aja dari rapnya mungkin. Nyanyi nih. Ya. Bang. Nyanyilah. Dari apa refnya ya? Kita Garuda Muda. Dari mana sih nadanya? Kita Kita Garuda Muda Rafflesia Universitas Bengkulu
oh, siap jadi cendekiawan muda, berdikari membangun negeri. Oke, bagus banget. Nggak salah pilih vokalis kan? Ah ya, betul banget nih Kak. Nah, terakhir satu kata yang menggambarkan mimpiku di kampus biru ini apa nih Kak? Dari Kak Panca dulu. Dari abang dulu sih gitu. Mikir dulu. Sweet deh, sweet. Aku yang menang. Satu kata. Perfect. Oke, perfect. Kak Deborah. Alik. Oh, oke. Nah, Bang Baja mungkin keren, Bang Baja keren. Oke, mungkin ada sedikit tambahan Kak untuk pesan-pesan sebagai ya, Kakak sebagai alumni dan Kakak sebagai tetap mahasiswa nih di angkatan 22 ini. Kalau dari aku, jadi kampus itu kan ibaratnya itu tanah. Oke. Jadi tanah yang subur, yang menumbuhkan pohon-pohon Betul. dan akan menghasilkan buah-buah yang pastinya berkualitas. Nah, jadi untuk para maba-maba, tumbuhlah seperti buah itu yang harus berkualitas. Karena jangan sia-siakan masa-masa mahasiswa-mahasiswi kalian harus berkembang dan itu tadi harus menumbuhkan jati diri sebagai mahasiswa. Ada sedikit tambahan mungkin nggak? Atau sudah cukup? Sudah cukup sih. Oke. Mungkin itu ya sekian dari kami bertiga dari podcast di Lentera Eskalasi ini. See you for the next episode guys. Bye-bye. Bye-bye.